Dikira perempuan opo iso mimpin partai sebesar ini kan. Kalau di Mojokerto PKB termasuk partai besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Semoga tidak bosan-bosan. Memang ini channel saya yang akan menyapa para sahabat Sakinah sekalian setiap pekan untuk berbagi cerita dari sejumlah narasumber yang akan membagikan pengalaman mereka yang pastinya akan memberikan inspirasi kepada sahabat Sakinah sekalian. Nah, kali ini narasumber kita adalah orang yang kayaknya sudah banyak yang kenal lah ya. Seorang perempuan, kemudian luar biasa kiprahnya. Nah, biar tidak penasaran, kita sapa langsung saja Ibu Aini Zuhroh, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto sekaligus Ketua DPC PKB Kabupaten Mojokerto. Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jangan kayak dokter loh kalau putih-putih begini. Kebetulan habis tugas negara ini. Oh, habis tugas negara ya. Bisa saya berikan bocoran sebelum kesini tadi itu luar biasa. Kami menghubungi kemudian janjian ini memang kayaknya susah. Waktunya itu kayaknya luar biasa di lapangan. Bahkan hari ini tadi juga harus menghadiri 3 lokasi Betul. acara. Ya. Nah, memang sibuk gitu ya jadi ketua DPRD, Bu. Kebetulan kan tidak hanya ketua DPRD, Mas. Jadi juga ketua DPC PKB Kabupaten Mojokerto yang membawahi satu partai, dan ini juga saatnya untuk kegiatan partai, maka supaya tidak mengganggu kegiatan kita, maka kita adakan di weekend, Sabtu Minggu. Tapi tentu tidak setiap weekend ya. Gitu Bu ya. Jadi kayaknya Bu Aini ini salah satu dari sedikit lah ya ketua partai yang perempuan. Kalau di Jawa Timur gitu tahu enggak Bu orang keberapa gitu lah? Kalau di partai PKB yang periode kemarin hanya saya sendiri yang perempuan. Satu-satunya ketua DPC perempuan di Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur ya, kalau se-Indonesia banyak lah, ada DPC, ada DPW, juga ada perempuan. Tapi untuk masa bakti sejak 2021 kemarin, alhamdulillah Jawa Timur ada 3 perempuan, ada temannya di Jawa Timur. Oh, okay. Kalau biasanya sendirian, kalau rapat di DPW ya, di Jawa Timur itu sekarang sudah ada temannya 3 orang. Ya, dari Bojonegoro dan Kabupaten Blitar. Oh, Bu, kalau jadi dewan ini setahu saya loh ya, kalau jadi wakil rakyat itu kan aktivitasnya mayoritas itu rapat lah ya, merancang aturan atau apa ya. Itu kan kadang menghabiskan waktu yang ya kadang sampai berhari-hari gitu ya. Nah, dulu apa yang kemudian ndak lelah Bu? Atau ndak apa ya, wedok-wedok tapi kadang sampai malam-malam terus pun gitu. Sebenarnya mulai bekerja sebelum di politik pun saya kan di profesional. Setelah kuliah lulus, kemudian masuk di perusahaan pelayaran, kemudian di profesional lagi di bidang konstruksi, yang mana itu juga waktunya sangat nggak ada batasan waktu. Jadi ya kemudian masuk politik ya enjoy aja sih. Ada di pelayaran dulu itu juga ikut berlayar juga Bu di tengah lautan atau gimana? Bukan, di pelayaran kita di forwardingnya, jadi ekspor. Kebetulan di ekspor impor saya. Lulus kuliah S1, S2, kemudian diterima di ekspor impor pelayaran lokal, cuman kita bagian ekspor impornya forwarding internasionalnya. Luar biasa berarti. Ini yang kayaknya mungkin jarang diketahui oleh para sahabat Sakinah. Jadi gak ujuk-ujuk rek bahwa Bu Aini ini terus moro-moro terjun politik, jadi ketua dewan, dan
Ya ternyata prosesnya panjang. Ya. Ada jadi pelayaran, kemudian di perusahaan konstruksi ya. beberapa tahun ya. Terus kemudian dulu itu yang kemudian mendorong ibu, wah aku kayak pas di politik nih. Apa Bu yang kemudian mendorong dulu itu? Sebenarnya dulu didorong oleh orang tua, karena orang tua itu kan loyalis Gus Dur banget ya. Waktu itu saya juga masih tinggal di Surabaya, tapi ditawari oleh kepengurusan PKB karena orang tua saya loyalis banget kepada PKB, maka mendorong putra-putrinya kalau bisa ada kesempatan ya boleh masuk politik gitu. Ada yang nawarin, akhirnya masuk di kepengurusan DPC PKB Kabupaten Mojokerto. Ya. Artinya dulu itu masih bekerja di Surabaya. Betul, ya, sambil masuk jadi pengurus partai begitu. Artinya dipanggil orang tua untuk ikut berkarya di politik. Artinya sejak awal memang keluarga mendukung Bu ya? Sangat mendukung, ya. Justru yang mendorong itu kemudian terjun di dunia politik. Ya. Bu, dulu awal-awal, kalau sekarang sih Mas sudah mulai banyak lah ya, pimpinan dewan, bahkan pimpinan daerah ya, ada wali kota, gubernur kita juga perempuan. Awal-awal dulu enggak banyak yang bully Bu. Iki wedok-wedok nang politik iki biasanya tarung gitu kan, kalau kemudian di legislatif itu enggak sempat ada yang bully Bu awal-awal dulu. Itu tentu ada yang bully, 1-2 mungkin pesimis dengan kepemimpinan perempuan, apalagi kita di partai Islam ya, partai besar Islam yang mungkin juga tidak pernah ada di Jawa Timur khususnya, tidak pernah ada ketua partai perempuan. Kalau sekedar masuk politik sih mungkin banyak sekali ya, karena alhamdulillah sekarang kan ada keterwakilan perempuan itu wajib hukumnya di seluruh kepengurusan partai. 30% di seluruh ya, 30% itu di seluruh kepengurusan partai. Mulai DPP sampai sampai dengan tingkat PAC kalau PAC. Kalau ranting juga begitu kalau ada. Jadi harus wajib, harus ada keterwakilan perempuan 30% dari jumlah pengurus. Maka itu mungkin masuknya kita di situ. Apa dulu kalau mungkin boleh diceritakan atau yang diingat bulian yang paling menyakitkan atau yang tidak bisa dilupakan sampai sekarang? Ya mungkin belum tahu saja bagaimana kapasitas kita di politik gitu ya. Dikira perempuan opo iso mimpin partai sebesar ini kan. Kalau di Mojokerto PKB termasuk partai besar. Dan pernah menang juga di pemilu gitu ya. Tapi tentu itu jadi tantangan kan buat kita, bahwa kita harus buktikan bisa memang perempuan begitu berkiprah di politik dan menjadi ketua partai. Jadi tidak ada masalah sih, meskipun dibully ada sih, tapi 1-2 tapi banyak juga yang dukung gitu. Jadi itu jadi penyemangat lah gitu. Justru dari bulian itu akan betul. Dan kebetulan partai sendiri juga mendukung, jadi partai memberi kesempatan seluas-luasnya untuk kita bekerja, untuk kita membuktikan diri bahwa memang layak meskipun perempuan jadi pemimpin partai. Dan alhamdulillah ya sampai sejauh ini so far so good, tidak ada masalah. Alhamdulillah, bahkan hari ini tidak hanya jadi ketua partai, juga jadi ketua DPRD. Alhamdulillah. Kabupaten Mojokerto. Nah ini kalau nggak salah 3 periode ini Bu ya? Jadi 3 periode. Dewan ya? DPRD. Nah dulu pernah jadi anggota ya kan, itu sekarang jadi ketua DPRD. Bedanya apa Bu? Bedanya ya tingkat tanggung jawabnya lebih besar tentunya. Kalau dulu anggota, meskipun saya anggota, tapi alhamdulillah masih menjabat di sekretaris komisi lah ya. Sekretaris komisi kan berarti masuk pimpinan alat kelengkapan juga. Betul. Jadi ada tanggung jawab juga di situ gitu. Terus sekarang kalau ketua DPRD tentu tanggung jawabnya lebih luas, tidak hanya di komisi, satu komisi, sekarang di seluruh alat kelengkapan gitu. Nah, jadi ketua dewan, dan saya tahu sendirilah, waktunya itu wangel untuk diulik itu kayaknya kan ya. Nah, untuk bagi Bu dengan keluarga itu piye Bu? Enggak ada yang protes anak-anak itu Bu? Alhamdulillah meskipun ada protes tapi masih bisa diselesaikan karena dari kecil anak-anak sudah tahu emaknya ini pekerja gitu ya. Tapi saya mesti melibatkan anak-anak ada di pekerjaan. Contohnya kalau pada waktu dulu sebelum jadi politikus
Saya kan di di konstruksi. Konstruksi, kebetulan kalau konstruksi kan kantornya di rumah sendiri, jadi anak-anak dengan leluasa masih bisa komunikasi segala macam, kecuali pada saat ada tender, tapi pada saat kerjakan tender ya sudah di rumah, anak-anak ikut nimbrung, kan jadi satu di rumah, jadi gak ada masalah. Kalau saya politik, kalau sekarang politik kadang di waktu senggang, kalau anak-anak lagi libur, saya ada kegiatan ya saya bawa anak-anak. Oh iya. Gitu. Iya. Mereka sudah paham betul pada saat saya bekerja ya mereka bisa bermain sendiri, ada ya tetap dunia anak-anak ada, tapi tetap bisa dekat sama ibunya sama maknya. Paling besar kelas berapa ya? Sekarang alhamdulillah sudah kuliah semester 5. Oh, semester 5. Ya. Jurusan apa kalau boleh tahu? Ekonomi. Ya. Ada ndak kemudian nangen-nangen wis dadi politisi pisan enak? Enggak, kita menyerahkan semuanya pada anak-anak sih. Passionnya anak-anak di mana kita dukung aja. Nanti kan itu terbawa dengan sendirinya ya. Kalau sekarang sudah cewek apa cowok itu yang pertama itu? Pertama perempuan cewek, yang kedua cowok kelas 3 SMA, yang kecil kelas 4 SD cowok. Cewek cowok. Cewek cowok. Ya, 3. Cowok. Oh ya. Oke. Berarti kalau yang pertama cewek ini udah kuliah, pastinya sering saling curhat, kemudian mungkin juga tukar pikiran karena sudah kuliah ya. Pernah enggak kemudian mengutarakan lah anaknya ini, kayaknya enak nih jadi wakil rakyat kayak ibu nih, pernah nggak seperti itu? Atau dia sudah cerita aku nggak kayak ibu wis? Gitu. Dia sih punya, kalau anak sekarang kan beda dengan dulu ya. Dia punya passion sendiri, dia punya kehidupan sendiri, setingkat setingkat sepermainannya sendiri gitu ya. Saya hanya mendukung aja. Cuman anak-anak sih nggak. Kalau mungkin berorganisasi, ya ikut berorganisasi. Misalkan dulu kalau di SMA-nya ikut organisasi, kalau sekarang di kuliah ikut kalau di universitas itu ya. UKM menurut kegiatan mahasiswa itu. Ya, dia aktif di situ. Dengan sendirinya ya mungkin lihat orang tuanya, akhirnya bakatnya juga ada juga gitu ya. Atau di BEM ya? Ya, BEM mahasiswa UNER ya kebetulan. Iya. Jangan-jangan jadi presiden BEM-nya atau jadi gubernurnya itu? Ya, mudah-mudahan saja. Nah, selain waktu dengan keluarga, untuk menyalurkan waktu luang untuk menyalurkan hobi, apa hobi jenengan kira-kira? Hobi saya nggak ribet sih ya, seneng aja emang hobinya jalan. Dengan jadi DPRD juga banyak kesempatan jalan gitu ya, sekaligus kerja, juga kita bisa lihat kesempatan ke mana-mana, kota-kota lain lah ya. Begitu. Ya itu sudah jadi refreshing buat kita. Oh, artinya sambil kerja ini juga jadi hobi. Ya. Wah, enak gitu ternyata. Ya harus dinikmati kan, kerja itu harus dinikmati. Iya. Kerja harus dinikmati. Kalau nggak dinikmati kita akan kalau terbebani gitu kan. Ya. Nah, selama 3 periode jalan jadi anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, menurut Ibu yang paling berat yang pernah jenengan rasakan jadi anggota dewan? Ya tentunya sekarang pada saat posisi menjadi ketua DPRD tentu lebih berat tanggung jawabnya dari sebelum-sebelumnya. Pada saat waktu anggota, pada saat wakil ketua beda tentu. Sekarang jadi ketua DPRD kan gitu. Apa yang? Ya kita kolaborasi dari 50 orang yang ada di DPRD dengan keberagaman warna, latar belakang, mungkin sumber daya juga yang bermacam-macam kumpul jadi satu dalam satu lembaga. Kita harus bisa menyatukan visi misi sebagai anggota DPRD itu kan tentu tidak mudah gitu ya. Nah, itu tadi kan beberapa hal yang memberatkan atau berat lah dijalani sebagai anggota dewan. Nah, ini ganti yang membanggakan atau kemudian
puas lah sebagai pribadi, sebagai anggota dewan yang bisa dilakukan waktu itu? Apa Bu? Ya. Ada banyak hal, karena tugas pokok dewan itu yang pertama juga masalah penganggaran. Kita bisa puas apabila anggaran pemerintah kabupaten memang digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Kemudian kita juga patut bangga apabila di masa kita menjabat ada peningkatan PAD, ya. Jadi pendapatan asli daerah Kabupaten Mojokerto, yang mana dari tahun ke tahun alhamdulillah juga kita dorong betul karena potensinya besar sekali di Kabupaten Mojokerto. Sekarang meskipun pandemi tapi tetap di tingkat stabil. Tidak ada. Berapa Bu PAD kita hari ini? 500 ke atas sudah. 500 jutaan ya? Iya, 500 miliar. Loh, 500 miliar. Ya, 500 miliar. Saya kira 500 juta. Dengan total APBD 2,5 triliun. 2,5 triliun ya, kekuatan yang APBD dulu kita, ya. Bisa 600 miliar, tapi di masa pandemi yang luar biasa menghantam perekonomian semua wilayah lah ya. Itu masih kita bisa 545, kan tidak terlalu berdampak besar terhadap penurunan PAD, dan ini mudah-mudahan setelah pasca pandemi ini bisa terus kita tingkatkan potensi pendapatan asli daerah, karena itu yang bisa kita gunakan anggaran ini untuk kepentingan untuk masyarakat. Jadi karena dari PAD itu yang PAD Mojokerto, jadi tidak mengandalkan dari APBN. Gitu. Karena dari PAD juga ini yang kemudian Dewan maupun Pemda setempat ini bisa menggunakan ya sesuai dengan sesuai kebutuhan kita. Ya, itu yang pertama di situ. Kemudian ada tadi saya cerita tentang perda inisiatif dewan. Ada beberapa perda yang sudah kita telurkan. Ada perda pendidikan, ada perda yang tadi berkaitan dengan PAD. Kemudian yang terakhir kita ada perda pesantren yang bisa memberikan payung hukum bagaimana pesantren itu bisa mendapat porsi anggaran di APBD sebagai payung hukumnya. Kita siapkan payung hukumnya, nanti kemudian dari perda baru di peraturan bupati, ditata kita kawal sampai dengan peraturan bupati. Itu ya. Artinya bisa lebih bermanfaat kepada masyarakat. Ya. Nah, Bu, ini sahabat-sahabat Sakinah yang ada dimanapun berada ini kan kayaknya banyak yang muda-muda ini ada pesan kemudian jika kemudian mereka ini kepingin mengikuti langkah dari Ibu untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, apa tips-tips atau yang harus mereka siapkan lah? Masuk di dunia politik itu jangan dianggap hal tabu. Jangan dianggap politik itu kotor, politik itu kejam, tidak. Kalau kita tidak masuk politik, semua bidang itu ada politiknya kan. Kita di dagang ada politik, apa harus bersaing dengan sekitar, itu kan juga politik, bagaimana kita bisa menang gitu ya. Dan politik, kalau kita ini politik, bagaimana bisa kita memegang tampuk pimpinan atau pemegang kendali, pemegang untuk bisa pengambil kebijakan. Nah, itu yang kita dahulukan untuk sebagai bagaimana kita sebagai pengambil kebijakan. Kalau kita di politik otomatis masuknya di legislatif, gitu ya. Di 2020 sampai 2035 ini kita ada namanya bonus demografi. Bagaimana itu penduduk produktif luar biasa jumlahnya. Ini sudah kita mulai sekarang gitu kan. Jadi bayangkan bagaimana kalau anak-anak muda yang jumlahnya luar biasa ini tidak ikut mewarnai dunia politik. Maka tentu ke depan tidak ada calon-calon pemimpin yang memang kapabel untuk memimpin negara ini kalau tidak dimulai dari sekarang. 10 tahun ke depan itu bonus demografi luar biasa.
Kalau sekarang 297 juta penduduk Indonesia, itu nanti di 10 tahun ini ada peningkatan sekitar nanti mungkin 64% penduduk ini kaum muda. Bayangkan. Nah, itu juga bisa menjadi peluang, itu juga bisa menjadi masalah kalau kita tidak bisa mulai sekarang bagaimana caranya memecahkan masalah ini menjadi peluang yang kita tangkap di negara tercinta kita ini. Jadi mulai sekarang teman-teman yang muda ini khususnya monggo silakan bergabung di mana partai politik. Kalau kami di PKB memberikan ruang yang besar untuk kaum milenial ya. Kalau sekarang kita bilang milenial untuk bisa masuk memberikan warna, karena mungkin kita butuh penerus-penerus pengganti kita 10 yang tahun lagi, 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi itu siapa yang gantikan? Nah, apa yang harus disiapkan oleh pemuda-pemuda milenial ini untuk kemudian bisa masuk ke partai ataupun nanti bisa bertarung di pileg ya? Nah, apa yang harus mereka siapkan dan kira-kira juga harus mengakses kemana nih? Kita siapkan mungkin itu sesuai dengan passion masing-masing ya. Kalau tidak harus di politik. Kalau politik berarti mulai biasanya teman-teman muda yang suka berorganisasi itu baru passionnya masuk ke politik gitu ya. Nah itu kita dorong betul, kita berikan ruang koordinasi dengan kita masuk ke politik. Ada pendidikan politik di setiap partai juga ada. Anggaran untuk pendidikan politik dan itu bisa dipakai untuk pendidikan politik kaum pemilih pemula lah ya supaya tahu bagaimana sih politik ini tugasnya apa, itu bisa masuk lewat situ. Banyak hal kita welcome kok di partai kita saja pemimpin-pemimpinnya ya masih muda-muda karena muda ini masih punya banyak inovasi, masih punya banyak kreativitas yang bisa dipacu gitu ya, karena kita sekarang di 4.0 ada 5.0 kan gitu. Kita tidak boleh ketinggalan dengan cepatnya ilmu kemajuan teknologi ini gitu. Nah, kalau saya nih umpamanya atau ada adik saya lah ya. Wah, aku ini pengen berkontribusi nih di pemerintahan atau di dunia politik atau saya punya usul. Ini saya harus hubungi siapa atau mendatangi kemana kira-kira? Kita tiap hari menerima surat. Ada pengaduan. Ada untuk kepengen komunikasi, kepengen audiensi, curhat, sangat terbuka kita. Jadi bisa, ya. Ada juga surat curhat ke ketua dewan itu ya? Ada. Oh, baru yang tahu pengen, saya. bukan curhat masalah apa, tapi memang hal yang ada di sekitar, dengan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah masing-masing mungkin gitu ya. Artinya bisa kirim surat ke kantor DPRD Kabupaten Mojokerto. Nah, jadi sahabat-sahabat muda, Bekne kepingin kenalan pun sama ketua dewan ini, boleh Bu ya kirim surat ke sana kayaknya ya? Sangat boleh. Sangat boleh. Ya. Nah, artinya gedung dewan ini adalah gedung milik rakyat. Rakyat, betul. Nah, sampean kepingin tanya apapun, insya Allah akan diterima dengan baik oleh Ibu Ketua Dewan Bu Aini Zuhroh, begitu Bu ya. Nah Bu, ini kalau partai itu kan mesti salah satunya adalah bagaimana kemudian satu wakilnya masuk di DPRD, selanjutnya adalah jadi kepala daerah, gitu kan ya. Nah terakhir ini kan Cak Imin ini kan lagi gencar-gencarnya deklarasi lah ya. Ini memang yakin nanti akan jadi calon presiden? Kita sangat yakin karena PKB punya modal dasar sekarang 10%. Untuk bisa mencalonkan sebagai calon presiden, tentunya kita masih harus koalisi kan ya, butuh 10% lagi. Nah dengan modal dasar itu, apalagi di 2024 nanti peluang semua calon sangat terbuka. Mulai sekarang mungkin tidak hanya Gus Muhaimin yang running gitu ya.
Tetapi nanti ke depan dalam beberapa bulan ini pasti akan terlihat. Siapa Dan saja itu ya, dan saya rasa Gus Muhaimin ini sangat layak. Kami berkeyakinan kader NU ini harus bisa menjadi RI 1. Setelah Gus Dur, kita berharap nanti 2024 ada Gus Muhaimin sebagai Presiden Republik Indonesia. Sekarang sudah ada modalnya lah di Wakil Presiden. Di Kiai Ma'ruf Amin itu kan ya. Nah itu kalau di Mojokerto yakin berapa persen Bu? Kira-kira kalau jadi capres suaranya sampai berapa persen? Caimin di Mojokerto? Nanti lihat konstelasi yang sudah akan mengerucut kemana, baru di situ kita bisa menyimpulkan kira-kira kita bisa posisi berapa persen. Katakan hari inilah, ini kan hari ini ada Ridwan Kamil, ada Pak Ganjar, ada siapa lagi ya? Mbak Puan, Erlangga Hartarto, ada lagi siapa ya? Bu Hovifah mungkin ya. Nah, terus Caimin. Nah, kalau hari ini dilakukan yakin dapat berapa persen di Mojokerto? Kalau di Mojokerto dengan modal kita 20% ya, yang di DPRD itu kan kita punya 20% modal, ditambah mungkin seluruh Nahdliyin bersatu, insya Allah masih bisa 60% masih. 60% ya artinya menang minimal di Mojokerto. Caimin, nggih, niki keyakinane Bu Aini Zuro. Sampean menang di Kabupaten Mojokerto minimal, tapi nek sakit nggih se-Indonesia lah nggih. Nah, itu tadi pesan atau cerita Bu Aini soal di dunia politik bagaimana kemudian perjuangan dan ya apa yang kemudian membanggakan. Nah, ini pesan Bu buat RSI Sakinah. Kan kita sama-sama dilahirkan dari NU. PKB dilahirkan NU, sama juga Sakinah dilahirkan oleh NU. Pesan buat kita buat RSI Sakinah. Ya. Karena saya tahu betul dulu proses mulai dari membangun RSI Sakinah. Kebetulan orang tua saya sendiri langsung masuk di mulai pembangunan Sakinah. Dulu Abayat, santri Abayat. Dulu kita merangkaknya dari bawah, dari jimpitan, nggak salah Kemisan kalau nggak salah ya waktu itu. Saya kecil waktu itu, waktu SD itu kan tiap hari Kamis itu mengumpulkan jimpitan dari warga itu dibawa apa namanya? Karung ya itu betul itu. Kebetulan orang tua saya mungkin ada di sini ya namanya. Itu salah satu yang ikut inisiasi di sini dan luar biasa sekarang Sakinah. Mungkin tinggalan Kiai Haji Ahyad Halimi yang bisa kita rasakan bersama sekarang. Dulu masih belum terlihat, tapi sekarang luar biasa kontribusinya kepada khususnya warga NU. Kami berharap Sakinah ini terus menjadi rumah sakit terdepan di Kabupaten Mojokerto, rumah sakit swasta tentunya terdepan. Amin. Dan kita berharap juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk warga Nahdlatul Ulama khususnya gitu ya. Jadi kita berharap ada, kalau Kartanu mungkin ada yang Kartanu, jadi jelas gitu ya. Kalau warga NU kalau sakit kemana? Ke Sakinah itu harus kita sosialisasikan dan harus ada manfaatnya. Jadi dan begitu. Sudah ada Bu, kalau Kartanu di RSI Sakinah berapa persen ya? Sampai 20%. Jadi mulai 5%, ada yang 10%. Nah detailnya sampai di brosuri lah nanti ya, buka apa. Itu harus disosialisasikan. Begitu ada warga NU sakit kemana? Ke Sakinah satu-satunya gitu maksudnya. Siap. Tapi juga nanti dibantu Bu aturannya. Kemarin kan sempat dibatasi. Kalau dari Lor Kali nggak boleh ke sini. Nanti kita kolaborasi lah ya, RSI Sakinah dengan. Nah maka itu harus ada Sakinah 2, 3 dan seterusnya. Maksudnya begitu kan? Ya untuk mengcover seluruh warga NU di Kabupaten Mojokerto tidak kemana-mana, hanya ke Sakinah. Nah terakhir mungkin Bu, harapan dan cita-cita Ibu yang mungkin sampai hari ini belum tercapai atau ingin dicapai. Kita hidup itu ikut seperti air mengalir ya. Yang terpenting bagaimana kita
pada saat kita sekarang ini duduk di sini dapat jabatan amanah apa, ya kita lakukan dengan ikhlas. Kita lakukan dengan kerja keras dan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan orang. Bisa membantu banyak orang, itu saja sudah cukup bagi saya. Oke. Ya. Baik, intinya kalau dalam dukatin dalil kasih tau wis aku sungkan balian iki. Gak apa-apa wis kasih tau, gak apa-apa wis. Khairun nas anfa'un linnas. Ngoten nggih. Ya. Bagaimana kemudian kita jadi manusia bisa bermanfaat kepada manusia lainnya dan di bidang apa saja. Ya, nah, kebetulan Bu Aini ini berada di DPRD Kabupaten Mojokerto. Nah, terima kasih Ibu, tampaknya bincang-bincang kita luar biasa. Semoga nanti bisa memberikan inspirasi terutama bagi kaum muda yang ada di Kabupaten Mojokerto untuk bisa memberikan berjuang atau memberikan inspirasi mereka bagaimana untuk bisa masuk ke dunia politik. Dan jangan lupa kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, monggo nek pengen curhat. Ngoten, kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.